Luqman Al-Hakim, beliau mewasiatkan kepada anaknya. Luqman Al-Hakim ini maka disebut Al-Hakim karena banyak menyampaikan hikmah-hikmah dalam kehidupan. Ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amiq, bahwa sesungguhnya dunia ini adalah laksana lautan yang dalam. Jadi Luqman Al-Hakim memandang dunia ini adalah bahrun amiq, lautan yang dalam. Qad ghariqa fihi nasun katsir, sungguh banyak manusia yang tenggelam di dalamnya, artinya tidak selamat dalam kehidupan dunia ini. Nah, maka Al-Qur'anul Karim mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Orang kalau tertipu biasanya dengan apa? Ancaman atau iming-iming. Orang tertipu karena diiming-iming. Ya, makanya hati-hati, jangan teriming-iming padahal tipuan. Maka dunia ini memberikan iming-iming. Kalaupun memberikan kesenangan, kesenangan yang sesaat, ujungnya adalah tipuan. Maka kita diingatkan nih, sekarang kita sedang dalam fase kehidupan dunia, harus waspada. Nah, maka bagaimana supaya kita selamat, supaya kita benar-benar mengarungi kehidupan dunia ini selamat dan bahagia? Faltakun safinatuka taqwallah, kata Luqman Al-Hakim, untuk mengarungi kehidupan dunia yang laksana lautan yang dalam itu, perahumu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus pakai perahu, jangan coba-coba berenang. Kalau kita ingin selamat, ya, bahwa kehidupan dunia ini laksana lautan yang dalam, jangan berenang, tapi pakailah perahu takwa. Jadi takwa laksana perahu yang akan menyelamatkan diri kita. Maka tarekat ini adalah ibarat perahu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh alaihi salam hidup kurang lebih 950 tahun. Ada nggak orang sekarang usianya 950 tahun? Sudah gimana? Sudah berbaring aja di atas kasur, baru 100 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Coba umur manusia dulu 950 tahun. Beliau berdakwah siang dan malam, tapi kaumnya malah memperolok-olok. Sampai pada akhirnya Nabi Nuh ke batas kesabarannya, kemudian minta diturunkan azab. Ya, datanglah banjir bah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam telah dipersiapkan untuk fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Allah telah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, perahu yang besar. Untuk apa? Mengangkut orang-orang yang beriman. Bahkan binatang pun satu jodoh dimasukkan dalam bahtera itu, supaya tidak punah. Ya, domba satu jodoh, rusa satu jodoh, kucing satu jodoh dimasukkan ke bahtera itu. Sampai pada gilirannya datanglah azab Allah. Air keluar memancar dari mana-mana. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan orang-orang yang beriman untuk memasuki bahtera, perahu besar itu, beserta hewan-hewan, binatang-binatang, satu jodoh dimasukkan ke dalam bahteranya. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada putranya, Kan'an namanya, menyuruh untuk masuk ke dalam bahteranya. Irkam ma'ana, asalnya irkab ma'ana, dibacanya irkam ma'ana, naik perahu beserta kami. Anaknya dipanggil-panggil, tapi anaknya karena kafir, fisiknya dekat tapi rohaninya, kolbunya jauh dengan Nabi Nuh alaihissalam. Anak biologis. Kalau orang yang beriman, anak ruhani. Jadi mahal mana anak jasmani dengan anak ruhani? Anak ruhani, walaupun bukan saudara, beda keturunan, beda suku, beda bangsa, tapi kalau jadi anak rohani, maka turut kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kan'an anak biologis, kolbunya tidak nyambung dengan ayahnya. Bagaimana ketika dipanggil?
Maka Kan'an mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni bi minal ma. Ya'simuni minal ma. Kata Kan'an, aku akan menaiki Gunung Galunggung kalau di sini. Ya, jadi banjir datang, diajak naik ke perahu, Bahtera nggak mau. Aku akan naik Gunung Galunggung biar tidak kena apa? Tsunami gitu. Tidak mau, dipanggil masuk ke dalam perahunya. Akhirnya ternyata banjirnya itu melebihi gunung yang paling tinggi. Makanya binatang-binatang satu jodoh diselamatkan supaya tidak punah oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah dengan bahteranya, perahunya, dan orang-orang yang beriman selamat. Nah, demikianlah ya, tarekat Idrisiyah ini laksana bahtera, laksana perahu yang akan menyelamatkan umat ini. Siapa yang beriman, dia akan masuk ke dalamnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saudara, walaupun keturunannya, nasabnya, kalau tidak iman, maka tidak akan bisa naik perahu tersebut.